Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Risa, channel YouTube untuk berbagi tutorial pendidikan dan tutorial lainnya. Kali ini saya akan kembali berbagi tentang latihan soal TOEFL beserta pembahasannya. Dan bagi yang baru bergabung bisa mengakses materi sebelumnya yang sudah saya bahas, yaitu tentang incomplete independent clause dan juga expletive there dan it di deskripsi box di bawah ini. Dan disclaimer Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian bahwa soal TOEFL ini berkaitan dengan kedua materi itu. Jadi ini tidak membahas soal TOEFL secara umum dan ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas, dan soal TOEFL ini sudah terdiri dari bagian-bagian ya. Jadi Bapak Ibu maupun adik-adik para pejuang TOEFL lainnya bisa mengakses di link di deskripsi box di bawah ini. Kita langsung saja latihan ke soal nomor 21. Soalnya, the beds are the rest, bla bla bla, hang upside down. Dan jawabannya adalah they, and, to, dan us. Seperti biasa, kita lihat susunan soalnya. Soal memiliki dua clause, noun clause, koma, bla bla bla, plus verb plus object. Kita lihat mana noun clause-nya. Noun clause-nya adalah di sini. When beds are the rest. Kemudian di sini ada blank, ini merupakan subjek ya, makanya dalam soal nomor 1 ini missing subject, kehilangan subjeknya. Kemudian disusun oleh verb hang dan upside down yang merupakan objeknya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa di soal nomor 21 ini kita kehilangan subjeknya, maka tugas kita adalah mencari subjek dalam pilihan jawaban tersebut. Jawaban yang A, they, merupakan subjek. Jadi jawaban yang ini adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 21. Jawaban yang B, and merupakan conjunction. Jadi conjunction tidak diperlukan dalam soal ini. To juga preposition dan us merupakan conjunction. Jadi jawaban yang paling tepat dalam soal nomor 21 ini adalah they yang merupakan subjek. Karena kita tahu bahwa soal ini missing subject. Sehingga jawabannya adalah when beds are the rest, they hang upside down. Oke, sekarang kita ke soal nomor 22. Kita baca soalnya. Blah 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 that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia. Dan jawabannya adalah in 1790 was, there was in 1790, in 1790, it was in 1790. Seperti biasa kita lihat susunan kalimat dalam soal ini. Kita lihat Bapak Ibu, that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia ini merupakan noun clause. Ada that di sini, kemudian the capital of South Carolina ini merupakan subjeknya, was moved merupakan verb dari noun clause. Nah, walaupun ada subjek dan verb di sini, adanya that di depan yang menunjukkan bahwa ini noun clause, ini tidak bisa menjadi subjek utama dan verb utama dalam kalimat tersebut. Sehingga kalimat di soal nomor 22 ini missing subjek, be, dan complement subjek. Harus ada clause di depannya dan ini menerangkan clause di depannya. Kita sudah membuat kesepakatan di pertemuan pertama dan kedua bahwa satu kalimat tersebut tersusun dalam satu clause dan clause tersebut tersusun atas subjek, be, dan cs kalau kalimat tersebut merupakan kalimat nominal, atau tersusun atas subjek, verb, dan objek jika kalimat tersebut merupakan kalimat verbal. Sehingga kita tahu nih apa tugas kita selanjutnya, yaitu mencari yang tersusun dalam subjek, be, cs, atau subjek, verb, dan objek. Di sini kita lihat di pilihan jawaban yang A, in 1790 was, ini merupakan cs ya, cs kemudian ini B-nya. Jadi ini jawabannya salah. There was in 1790, ini expletive there. Nah, tentang materi expletive ini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang baru bergabung bisa langsung mengakses di link di bawah ini ya, atau bisa mengunjungi channel ini di part 1 dan part 2. There was in 1790 ini merupakan expletive there, namun penggunaan dalam kalimat ini salah. Jadi there di sini tidak digunakan, walaupun susunan expletive-nya itu benar. Kemudian yang C, in 1790 ini merupakan CS, juga tidak membutuhkan, juga tidak melengkapi kebutuhannya, yaitu subjek B plus CS.
Sedangkan jawaban yang D adalah jawaban yang paling tepat. It was in 1790. Ini ada it merupakan subjek, was merupakan be, in 1790 merupakan complement subjek, dan ini merupakan expletive it. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah D. It was in 1790 that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia. Kita lanjut ke soal nomor 23. Kita baca dulu. Although not as important as they once were, blah blah blah, a major form of transportation in North America. Pilihan jawabannya ada there are still railroads, railroads still being. Seperti biasa kita lihat susunan kalimatnya. Although adalah subordinate conjunction. Jadi di sini ada kata-kata although. Subordinate conjunction itu maksudnya conjunction yang harus diikuti oleh subjek dan verb atau subjek plus be seperti itu. Jadi bukan conjunction seperti I and you gitu, tapi ini harus diikuti oleh susunan subjek verb atau subjek be. Pada clause kedua, susunan kalimatnya adalah bla 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 plus objek. Jadi walaupun setelah although ini ada they, kemudian ada were, di sini sudah lengkap subjek dan be-nya, namun ini milik dari although, dari subordinate conjunction although. Nah, di sini harus ada clause, main clause yang menyusunnya. Dan di sini kita lihat bahwa gak ada subjeknya, gak ada verb-nya, langsung disusul oleh a major form of transportation in North America. Jadi di sini adalah objeknya, dan di soal ini missing subject dan verb-nya. Ketika kita sudah tahu bahwa di soal ini adalah missing subject dan verb, maka yang kita harus cari adalah mana yang mengandung subject dan verb. Kita lihat yang A, they are still railroads. Ini expletive ya, expletive there. Namun ini salah penggunaan untuk kalimat di sini. Yang di railroads, we are still, ini railroads merupakan subjek, kemudian which are still merupakan penyusun dari adjective clause yang kita tidak butuhkan. Kemudian yang C, railroads are still. Nah, di sini baru penyusunnya adalah railroads merupakan subjek, are merupakan verb be, dan itu yang kita butuhkan untuk melengkapi soal 23. Jadi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 23 ini adalah yang C ya. Kenapa kok disalah? Railroad still being, railroads ini adalah subjeknya, kemudian being ini merupakan auxiliary verb. Ingat bahwa auxiliary verb itu tidak bisa kita katakan sebagai main verb, jadi ketika ada auxiliary verb saja itu tidak cukup untuk melengkapi subjek plus verb. Jadi untuk jawaban soal nomor 23 adalah although not as important as they once were, railroads are still a major form of transportation in North America. Selanjutnya kita ke soal nomor 24. The Loop, which is the commercial heart of Chicago, blah blah blah, within a rectangular loop of elevated train tracks. Dan jawabannya adalah there is enclosed, enclosing it, is enclosed, sama enclosed. Kita lihat lagi pembahasan soalnya dan kita lihat susunan soalnya. Nah, jadi di dalam susunan soalnya ini, Bapak Ibu, the loop merupakan subjeknya, which is the commercial heart of Chicago ini merupakan adjective clause yang menerangkan the loop. Jadi di sini itu walaupun tidak ada, itu tidak ada masalah. Jadi ini kita tidak lihat ya. Jadi walaupun di sini ada be di sini, jadi ini merupakan adjective clause yang menerangkan the loop. Nah, kemudian kita lihat di sini, di kalimat sini, misalnya kita ini tutupi ya, misalnya ini tidak ada, kita hapus, itu tidak ada masalah. Jadi yang menjadi pokok yang kita lihat adalah di sini, the loop bla 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 within a rectangular loop of elevated train tracks. Jadi di sini yang kita lihat, dan ketika kita lihat di susunan kalimat ini, kalimat nomor 24 ini tidak ada main verb-nya. Sehingga tugas kita adalah mencari mana yang mengandung main verb. Pilihan jawaban yang A, there is enclosed, merupakan noun clause, bukan yang kita butuhkan. Enclosing it, tersusun atas auxiliary verb enclosing, kemudian it subject, juga tidak kita butuhkan. Nah, jawaban yang C itu is enclosed. Jawaban yang D juga enclosed, sama-sama verb.
Ketika soalnya seperti ini, kita lihat Bapak Ibu, yang C itu enclosed, tersusun atas is, be plus verb 3, ini membentuk passive voice, sedangkan yang D ini enclosed, yang merupakan verb 2, membentuk past tense. Nah, kenapa kok jawaban yang paling tepat adalah C? Karena kalau kita pilih jawaban yang D itu past tense, sedangkan di sini tidak ada keterangan waktu menunjukkan bahwa kalimat ini past tense. Jadi jawaban yang paling tepat untuk mengisi soal nomor 24 itu adalah yang C. The Loop, which is the commercial heart of Chicago, is enclosed within a rectangular loop of elevated train tracks. Seperti itu. Soal yang terakhir, soal nomor 25. Blah 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 amino acids that serve as the basic building blocks of all proteins. Pilihan jawabannya adalah about 10, about 20, for about 20 of, about 20 are, they are about 20. Kita lihat lagi. Nah, jadi di kalimat 25 ini sebenarnya kita membutuhkan ekspletif. Dan ekspletif yang ada di sini adalah yang D. They are about 20. Jadi Bapak Ibu bisa melihat materi ekspletif ya. Perbedaan ekspletif it sama there. Ketika kita menjawab soal yang A, about 20 ini tidak bisa. Karena amino acid that serve as the basic building blocks of all proteins ini tidak ada verbnya. Amino acids that serve as the basic building blocks of all proteins ini adalah subjek dari they are about 20. Jawaban A, B, C tidak mengandung subjek maupun verbnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 adalah yang D. There are about 20 amino acids that serve as the basic building blocks of all proteins. Jadi sekian dulu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa para pejuang TOEFL, video pembahasan TOEFL kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk terus mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu serta adik-adik sekalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.